Terima kasih Miss Lili. Wah, senang ya Bapak Ibu ya, Ayah Bunda, kita udah belajar bareng-bareng nih tentang read aloud, membaca nyaring untuk anak-anak kita. Nah, nanti kita bisa mulai untuk read aloud, membaca nyaring. Ya. Sekarang Pinjam tiba buku di sekolah saat boleh ya Miss Betty? ya, boleh juga. Ataupun kalau yang sudah punya buku di rumah juga bisa. Nah, Oh iya, sekarang lupa Miss Betty satu lagi. Salah satu ciri buku yang bagus itu adalah buku yang tidak mengandung nasihat. Jadi nasihatnya itu tersirat, bukan tersurat. Jadi tidak menggurui. Nah, itu kemarin saya juga belajar bahwa jangan sampai bukunya jadi anak yang baik itu anak yang suka membantu orang tua. Tapi anak bisa menyimpulkan sendiri dari bukunya. Itu tadi. Ya, oke, silakan Mas Betty. oke, Mas Lilis, terima kasih. Sekarang giliran Ayah Bunda, Bapak Ibu semua yang sudah menyiapkan pertanyaan. Miss Lilis siap menjawab. Ini di sesi pertama saya buka 3 penanya. Monggo. Oke, Siapa yang silakan. mau bertanya? Boleh kok bertanya tentang yang berhubungan dengan read aloud ini ataupun mungkin pengasuhan anak usia dini atau juga program-program di Little Star. Monggo, Ayah Bunda, Bapak Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Siapa dulu yang mau bertanya? Yang jelas butuh latihan ya, yang read aloud itu butuh latihan karena tidak semua orang terlahir sebagai seorang pembaca yang bagus. Saya tuh pengen Mama Devlan ya. Mari, Mam. Mama Densol, tadi Mama Deslin. Sekarang sudah jadi mamanya Devlan. Udah Mam 3D gitu aja. Wah, kameraku. Kelihatan ya. Kelihatan nggak, Mak? Kalau soal bertanya sebenarnya sih sudah dari Miss Lilis tuh pemaparannya sudah sangat jelas ya. Karena sebenarnya kalau mau dibilang soal membaca, kita di Little Star itu sudah berarti dari Densel saya mulai dari pohon literasi itu kan tahun berapa ya, Miss? Itu pohon literasinya dimulai programnya. Lama ya, 2000. Lama ya, 17 apa 2000, ya 2017 sampai 2016 sampai sekarang tuh pohon literasi hasil dari pohon literasinya Densel itu masih tak tempeli karena itu menjadi pengingat juga. Nah, mungkin share aja ya, Miss. Soal membacakan kepada anak-anak itu Membaca nyaring atau membaca biasa, Mam? Membaca nyaring. Membaca nyaring dalam arti, tapi begini, membaca nyaringnya belum seperti persis yang disampaikan Miss Lilis tadi kan. Kalau yang biasa yang kalau saya bacakan itu sambil tiduran nih, sambil tiduran, posisi nyaman anak-anak gitu di ya. samping-samping, ya, anak-anak di samping-samping, lalu kemudian mulailah membaca. Itu sebenarnya sudah berjalan sejak apalagi sejak dari sekolah waktu kita masih luring kan, setiap hari anak-anak harus membawa buku. Itu program yang luar biasa karena kadang kita orang tua gimana ya, mungkin membeli buku itu menjadi list paling bawah di daftar yang akan kita beli dalam setiap bulannya begitu. Jadi ketika ada program untuk meminjam buku dan membawa ke rumah itu wah luar biasa. Anak-anak itu saya kadang capek tapi Mam kan harus membaca. Seneng juga sih karena memang pada dasarnya saya itu suka membaca. Jadi me time saya itu yang paling saya tunggu itu adalah bisa membaca tanpa gangguan. Ketika anak-anak membaca itu kan jadi mereka juga ketika anak-anak ada keinginan untuk Mam, ayo dibaca kok bukunya nggak dibaca-baca, itu ada wah berarti anak-anak ini ada ketertarikan untuk membaca buku. Cuman ya pandemi sekarang justru pada saat ketika kita malah banyak waktu bersama anak-anak, banyak kan kalau mau dibilang kan akhirnya kan 24 jam sama kita, nggak karena anak-anak nggak ke sekolah.
dengan begitu banyaknya kegiatan dari kita, dari orang tua, dengan segala macam yang harus diurus, akhirnya malahan membaca buku itu menjadi hal yang langka. Kemarin itu, jadi saya sendiri terus terang itu kayak on off begitu loh, Miss, on off. Kebetulan buku di rumah ini banyak buku, tapi kebanyakan buku-buku dewasa pastinya untuk anak-anak. Untuk anak-anak se-3D itu belum layak baca, maksudnya mereka belum, menurut saya masih belum bisa untuk membaca itu. Nah, suatu kali saya jadi kayak lagi sudah mau jam tidur, oh iya kan kita bisa membacanya, cari di internet. Wah, anak-anak tuh sebenarnya antusiasme untuk mendengarkan cerita, untuk mungkin untuk mereka sekarang masih mendengarkan cerita ya, belum membaca. Mendengarkan cerita itu sangat tinggi, karena ketika saya membaca satu cerita, kok pendek tambah, akhirnya sudah 3, saya yang capek, ngantuk, Miss. Jadinya kan hanya saya yang bilang, nanti saya akan jawab itu caranya gimana. Ya itu ya, Miss, nanti itu berarti salah satu pertanyaan tersirat. Nah, kemudian anak-anak ketika membaca itu menjadikan mereka ya senang mendengarkan cerita. Nah, kalau untuk Denzel yang kebetulan dia sudah bisa membaca, sebenarnya dulu tuh saya pernah ada, karena dia itu kan selama pandemi itu mencari waktu untuk belajar itu kan kadang suka-suka dia. Akhirnya waktu itu saya memberikan kesempatan, kamu bisa nonton TV, asalkan begitu bangun tidur harus membaca buku dulu. Membaca buku, karena kan dia sudah bisa membaca. Jadi itu ya mungkin ada satu ekspektasi dari saya itu, kamu tuh kayak mam sama pap tuh loh senang baca, karena kami berdua itu senang membaca buku-buku, tapi bukan buku pelajaran ya, Miss, kalau itu saya nggak suka. Maksudnya buku-buku yang bisa ya novel ataupun pokoknya bukan buku-buku, saya nggak suka baca buku hukum, saya aja nggak suka. Lalu kemudian itu berjalan, tapi habis itu hilang lagi. Mungkin karena dari saya juga sebagai orang tua yang kurang disiplin ya, Miss, ya, kurang disiplin untuk ya itu paling seminggu jadi, habis itu udah hilang. Jadi kurang disiplin untuk mengingatkan, ya itu karena banyak keterbatasan, banyak kegiatan dan lain sebagainya. Selain itu juga ini buku-bukunya yang sangat kurang. Buku-buku di rumah yang sangat kurang untuk anak-anak. Seperti yang saya bilang tadi, membeli buku itu menjadi list yang paling akhir, bahkan mungkin tidak masuk dalam list kita orang tua untuk membelikan buku untuk anak-anak. Padahal sebenarnya saya juga merasakan, kalau share dari saya itu memang dari kecil senang sekali membaca. Walaupun sebenarnya saya nggak tahu dari mana, seperti mungkin yang dibilang Miss Liz, tidak semua anak punya karakteristik yang sama, punya passion yang sama, punya keinginan yang sama untuk membaca buku. Ada yang membaca buku itu hanya sekedar, hanya cuman ketika, oh iya baca. Tapi ada juga yang mungkin kayak saya yang mau menjadikan buku itu adalah sesuatu hal yang bisa bikin saya nyaman, bisa bikin saya jadi kalau membaca suatu buku yang bagi saya bagus itu bisa kayak jatuh cinta gitu loh, Miss. Jadi kayak deg-degan. Ya saya bisa membaca, bahkan buku itu bisa saya baca dalam sejam 2 jam saja untuk gitu suatu buku. Nggak tidur. Ya, seperti saya suka baca buku Harry Potter. Harry Potter itu bukunya tebalnya bisa sekitar 800 sampai 1000 halaman. Ketika saya membaca itu yang memang karena saya suka, itu bisa saya hanya baca dalam semalaman, bahkan bisa nggak tidur, semacam itu. Jadi sebenarnya membaca ini memang membuat kita yang pasti kita dapat banyak pengetahuan. Kita tidak perlu ke Paris untuk mengetahui Menara Eiffel itu seperti apa. Kita tidak perlu ke Korea untuk tahu tempat orang syuting drama ini itu seperti apa. Dari buku-buku gimana? Saya nggak pernah nonton drama Korea, jadi nggak tahu. Enggak ya, oke, Miss. Oke, kita nggak perlu ke Amerika untuk bisa tahu secara mendetail apa yang terjadi di New York misalnya. Semacam itu. Oke, gitu aja, cukup panjangan nanti saya ngomongnya. Nggak apa-apa. Terima kasih, Mam. Kesempatannya. Terima kasih, Mam.
Ini memang Mau ya. yang kedua? Ini satu dulu aja langsung ya Miss Betty biar enak Miss. Oh iya aja. Biar Langsung enak dijawab nyambung. aja ya, Miss. Langsung biar enak Ya. nyambungnya. Jadi Ya. sebetulnya memang tantangan utama itu adalah konsistensi. Konsistensi itu yang membuat kita harus terus melakukan setiap hari. Dan jangan punya pikiran bahwa ini untuk reading aloud ya, bukan membacakan yang untuk apa bedtime story, yang reading aloud itu yang membaca nyaring itu jangan kita punya pikiran harus selesai nih satu buku ini. Kita harus selesai segini, tidak. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, kadang 5 menit pun cukup. Karena kalau untuk reading aloud membaca nyaring ya, 5 menit karena kan tadi seperti saya contohkan, satu halaman tuh sebelum kita lanjut, kita kan ajak anak tuh diskusi. Ini gambar apa ya anak ya? Ini gambarnya banyak banget orang nih. Tadi yang judulnya kan Vera. Yang Vera yang mana ya? Kita minta anak membaca gambar dulu. Kita diskusi, jadi kita pelan-pelan baru kita bacakan. Kita pengen tahu nih ceritanya apa. Ibu mau mulai baca ya? Baca. Pelan-pelan. Kita tunjuk hurufnya yang mana. Jadi anak tuh tadi foniknya dia dapat. Nah, jadi anak yang sering mendengar dan melihat tulisannya seperti apa, dia akan bisa membaca. Sama dengan kalau mungkin di sekolah kita suka tempel tulisan kursi di kursi, pintu di pintu. Jadi intinya kalau kita pengen mengajarkan anak membaca, itu harus in konteks, dalam konteks. Jadi kalau kita sering lihat ada poster yang A sampai Z atau apa, sebetulnya kita tidak butuh itu. Banyak sekali kok di sekitar kita bisa dipakai. Kayak contohnya tadi saya pakai ini kan. Nih. Ini tulisannya Roma. Dan tidak masalah kalau anak kita nanti setelah dia belajar baca, terus nulisnya itu huruf besar semua atau campuran huruf besar huruf kecil, enggak masalah. It's okay. Mereka masih anak-anak usia dini loh. Seharusnya kalau secara teori menulis dengan bagus itu adalah mereka udah kelas 3 SD. Walaupun beberapa anak ada pengecualian ya karena mereka memang talentanya di situ. Jadi dari makanan sehari-hari anak-anak deh. Saya mau tahu nih. Siapa ya? Valen. Valen ini apa sih Valen? Valen masih on kan? Valen. Valen mana ya? Valen. Ini apa nih Valen nih? Ini biskuit apa Valen? Ini biskuit apa? Mana itu? Biskuit apa itu? Biskuit DKI. Kayaknya Valen ya lebih ngerti ini deh. Ini apa Valen? Itu apa? Itu Apa? Apa itu? Tang, ya? Apa? Tanggu. Tanggu. Tango, ya biskuit tango. Kalau yang ini Valen tahu nggak ini apa Valen? Apa itu? Oreo. Nah, Oreo. Ini loh Valen. Oreo. Gitu. Ini tulisannya Oreo yang ini loh. Oreo. Ini O-R-E-O. Oreo. Nah, kayak gitu. Ya, jadi seperti ini. Makasih Valen. Seperti itu. Iya, sama-sama. Mam 3D. Jadi nanti juga sebetulnya kalau misalnya merasa tadi benar ya. Sekarang sebenarnya kita tuh kalau masa seperti ini yang namanya beli buku itu adalah list terakhir. Tapi sekarang ada yang bisa gratis nih, Mam. Nanti saya kasih linknya ya di Literacy Cloud. Ini apa Bu ini? Di apa grup Little Star. Ini apa? Bukunya banyak banget. Kukus. Dan gratis. Enak. Jadi bisa ke sekolah. Buku-buku kita banyak banget. Kemarin ada Bukan program yang apa? ini ya, Bu. Ya kalau tiap ulang tahun anak-anak pada ngirimkan buku. Nah itu kan banyak sekali. Nah itu ada yang punya itu. Di Adis juga punya Roma. Di Adis punya biskuit Roma. Ya kayak gitu. Aku punya bolo ya. Oh mana? Oh itu apa namanya itu Valen? Bolu.
Bolu jelas. katanya, Miss. Bolu. Bolu. Oh, bolu. Aduh, bagi-bagi ya Valen. Miss jadi lapar lihat bolu. Nah, nanti Miss, kayak gini misalnya ada bolu. Nanti Valen nanti bolu nulisnya gimana sih Valen? Kalian udah bisa nulis bolu belum? Nanti jangan ke Miss Lilis ya. Nah, itu bundanya Miss. boleh kasih contoh bolu. Nanti Valen menirukan karena memang tahapannya seperti itu. Jadi anak-anak Miss, bisa Miss. menulis itu masih nanti. Ya, Mam. Maaf, berkaitan dengan tadi yang anak apa namanya kan diskusikan tadi Miss bilang kita baca buku itu diskusi dulu untuk anak-anak lalu kemudian baru kita membaca. Kadang kita tuh kalau saya ya orang tua mungkin tadi kan Miss Lilis sempat menyebutkan tentang ekspektasi ya. Nah memang kalau saya nggak tahu teman-teman orang tua yang lain, tapi kadang saya itu terlalu high expectation. Maksudnya saya mungkin tanpa sadar saya menganggap maksudnya Mami itu begini kok nggak nyampe sih sama kamu kayak gitu loh. Tapi dalam pikiran sih, maksudnya. Tapi pada akhirnya kan jadi kayak kita kayak nge-push gitu. Tanpa sadar ini terus terang dari saya. Misalnya lagi membaca, tapi belum yang read out loud ya, Miss. Baru seperti misalnya untuk dia mengetahui apa sih maksud dari bacaan ini. Saya lagi membaca tentang ini, terus ya menurut kamu gimana deh? Ini apa yang gitu? Dan itu ketika nggak sesuai dengan, jadi kayak nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi kayak begini kan jadinya. Coba deh, coba dilihat lagi. Benar itu. Jadi itu mungkin dari saya salah satu kekurangan dan kesulitan juga pada akhirnya kita jadi seperti agak memaksa anak untuk Bu, coba toh ini kayaknya begini, coba deh pikir lagi seperti itu. Mungkin dari saya, walaupun nggak setiap saat. Jadi maksudnya kadang ada hal-hal, apalagi kalau itu berkaitan dengan sehari-hari. Maksudnya, wah ini cocok nih sesuai dengan karakternya Devla nih supaya dia nggak gini lagi misalnya. Nah itu ketika seolah-olah mau saya, oh lewat cerita kan bisa masuk nih kayaknya. Tapi akhirnya jadinya kebablasan mungkin ya. Maksudnya jadinya kayak nggak malah mental karena anaknya sudah jadi kayak oh ini ada apa ini kok malah aku dia. itu bagi itu sharing dari saya. Jadi high expectation dari kita orang tua ke anak kita kayak nggak masuk in their shoes gitu loh. Maksudnya kita harusnya kan kita berada setara ya, Miss ya. Mereka kita harusnya ada berada setara dengan mereka, malah jadinya kita seakan-akan memaksakan ekspektasi kita harus sama dengan mereka. Oke, terima kasih. Wah, saya ngomong terus. Ya memang saat memilih buku itu kita juga pertimbangkan minat anak, Mam. Jadi kenapa saya dulu anak saya udah begitu masuk SD atau TK, yang satu TK satu SD, saya kok kenalkannya buku ini. Karena kebetulan dua anak saya itu suka berpetualang. Mereka sangat aktif, suka main yang masuk-masuk gitu kayak model kayak si Dora. Mereka kalau nonton TV juga sukanya nonton Dora petualangan. Makanya juga saya kenalkannya buku ini karena saya tahu di buku ini itu ceritanya itu membuat anak-anak menjadi banyak akalnya, dan ini cara berempatinya juga bagus, cara menyelesaikan masalah juga bagus. Dan ini tidak menggurui, tapi anak-anak ternyata kalau kayak gitu tuh harusnya kita gini ya Bu ya, itu anak menemukan sendiri. Nah itu bagusnya di buku itu. Jadi coba kenali kira-kira minat anak-anak apa ya, mereka suka tentang apa, itu bisa kok. Ini Miss Betty, Miss Lina, Syakil, Raka bisa dikenalkan loh dengan buku-buku kayak gini. Aku mau ini, Miss, tapi nggak mau dilepas. Oh tidak, ini buku kesayangan. Ini sambil nyari di Shopee mahal-mahal ternyata. Padahal dulu tuh sampai kebuang maksudnya ada sih ya, buku ini dulu lama berapa ya harganya ya? Ini makanya masih ada tulisan nih, buku ini adalah milik Ibnu dan Bayu, ini anak-anak saya nih. Ini kan tulisan anak SD banget nih, baru masih kecil. Mereka sekarang udah kuliah masih saya simpan. Ini harganya masih zaman yang masih murah dulu. Berapa saya lupa. Iya, Miss. Maaf ya saya nambahkan lagi, ampun jadi malu. Berkaitan dengan membaca ini, memang dari orang tua harus benar-benar harus benar-benar menunjukkan bahwa kita juga kayak kan Miss Lilis bilang tadi, ketika kita memperkenalkan
keinginan membaca ke anak, kita harus menunjukkan bahwa kita juga Suka senang baca. membaca. Mm-mm. Gitu ya, Miss. Ini mumpung ada omanya 3D di sini, kan istilahnya living life ya, living proof. Kalau mama papa saya itu dulu sebenarnya, kalau mama kan kebetulan dosen, jadi kalau soal buku-buku di rumah itu banyak lah. Mm-mm. Cuman sebenarnya dulu juga ketika pohon literasi di sekolah itu sudah mulai jalan, kan kadang ketika saya lagi membacakan ke anak-anak, oma opanya kan video call. Nah kemudian mama saya itu ngomong begini, wah bersyukur ya sekarang ada program kayak gini dan buku itu bisa diakses lumayan lebih mudah dibandingkan kita dulu. Jadi ternyata dulu mama itu punya keinginan untuk membacakan cerita untuk kami anak-anak. Tapi karena yaitu buku masih sangat terbatas, lalu kemudian kami bukan juga keluarga yang memang banyak, ya pada saat itu dulu tidak untuk membeli buku tuh kayak, buku untuk apa begitu, ya udahlah ke perpustakaan aja kalau mau ini, itu pun kalau sudah sekolah. Jadi ketika dengan begitu saya juga jadi tahu, oh ternyata orang tua zaman dulu itu juga pengen supaya anak-anaknya bisa suka membaca walaupun tidak ditunjukkan. Nanti setelah ini baru lebih menggalakkan kita sebagai orang tua, kita punya resources sekarang, kita punya kesempatan, kita punya lebih resource yang lebih mudah untuk bisa membuat anak-anak lebih senang membaca gitu. Walaupun di antara kami bertiga anak-anaknya mama saya aja kayaknya yang suka membaca. Oke, makasih Miss. Aduh, Oke, banyak terima banget saya kasih. ngomongnya. Makasih ya. Ini ada pertanyaan Miss Betty dari mamanya dari Bunda dosen ya? Iya, bundanya dosen. Ya ini tidak bisa ini ya karena masalah mic ya. Iya, ini pertanyaan dari Bunda dosen. Dosen senang bergerak dan lebih sering susah fokus. Ketika di kelas toddler kami selalu mengajak membaca, namun lebih sering bukunya tidak dibaca. Dia justru membuatnya menjadi kereta api, rel, benteng, atau landasan balap mobil. Sekarang sudah mau membuka buku dan membaca, namun saat dibacakan, dia justru berputar-putar atau berlari-lari. Ketika mau duduk, ia tidak bisa bertahan lama. Jika tidak sibuk mencari bentuk realitasnya di dekatnya, kami terjebak menjadi menonton YouTube untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaannya. Nah, bisakah kita mengkombinasikan membaca nyaring dengan menonton ya, Miss? Karena kadang keterbatasan kami tidak bisa menjawab pertanyaan anak kami dan harus mencari di Google atau YouTube. Itu pertanyaan dari Bunda Dasan nih. Oke, ya, terima kasih. Sekarang kalau kita untuk tujuannya adalah untuk membaca nyaring, itu memang kita harus melihat span konsentrasi anak. Anak seusia Dasan itu memang hanya paling 5 menit. Nah, tadi saya sampaikan cari buku yang sesuai dengan minatnya. Mungkin Dasan lagi senang tentang pesawat, nggak apa-apa, carikan buku tentang pesawat. Jadi anak saya itu kalau mau tahu dari Miss Betty sama Miss Lina, itu mungkin 3 kali lipatnya Dasan ya Miss Betty. Jadi 2 orang anak saya itu benar-benar yang luar biasa. Tapi kayak misalnya muridnya Miss Betty nih, Bayu itu seneng banget sama pesawat. Jadi saya tidak akan memaksakan buku yang selain itu. Saya saya belikan buku tentang pesawat. Jadi bukan berbentuk buku cerita, karena kita boleh juga membacakan. Jadi anak jadi tahu, oh dia senang pesawat tempur. Oke, saya carikan buku tentang pesawat tempur yang gambarnya banyak tapi kalimatnya sedikit. Nah itu aja dia sampai kucel. Jadi saya mau tunjukkan ini bukunya sudah bentuknya nggak karu-karuan, jelek banget. Dia baca terus, walaupun dia baca dengan bahasanya sendiri. Nah seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nggak harus selesai sampai satu ini. Anak tuh pertanyaan kan luar biasa. Kalau anak saya bertanya misalnya dari pesawat tempur, dia lihat ini kalau pesawat tempur kayak gini Indonesia dulu punya tahun berapa, Bu? Waduh, saya kan nggak tahu. Ya, sebentar, waktu kan tahun itu belum ada googling. Wah, saya buka ensiklopedia, cari informasi lah supaya saya tahu, buka internet gitu. Dulu kan belum ada HP yang secanggih Android sekarang ini. Saya buka internet, buka itu cari, aduh Indonesia mulai punya pesawat tempur tahun berapa. Biar saya bisa ceritakan ke anak saya. Nanti setelah itu, saya jujur, Ibu belum tahu.
Ibu mau cari tahu dulu ya, sabar ya, kamu main dulu. Itu saya cari, saya sombong toh, gaya gitu. Bayu, ibu udah tahu loh jawabannya. Pesawat tempur Indonesia pertama tuh kayak gini loh, saya buka buku tentang pesawat tadi. Ini gambar pesawat, ini pesawat pertama yang dimiliki Indonesia. Tahun 1940 dapat yang pesawat ini. Jadi seperti itu. Jadi anak tidak kita alihkan dari ketertarikannya, tapi justru kita fasilitasi supaya dari itu dia akan baca, Bu, ini pesawatnya nih, pesawat apa, bomber ya, Bu. Dia tarik tulisannya, oh iya benar bomber. Bomber tahun berapa? Ini 1945. Jadi kita ajarkannya lewat apa yang dia suka. Begitu, mudah-mudahan membantu menjawab. Jadi kalau dengan menonton, anak akan fokusnya hilang. Karena dia akan lebih tertarik pada yang bergerak. Nah, kecuali kalau kita baca bukunya, buku yang e-book ya, buku e-book itu tidak bergerak kok bukunya. Bukunya kayak yang saya tunjukkan tadi, tapi tetap anak bisa fokus. Jadi, cukup 1 hari 1 halaman, enggak apa-apa. Karena tujuan kita kan memberikan foniknya, sound-nya ke anak. Ini loh, suara ini, kalimatnya seperti ini, itu gambarnya kayak gini. Mana sih kalau misalnya itu my dog, misalnya menggunakan my dog. My dog. Ini loh, gambar anjing, my dog gitu. Seperti itu. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, oke Miss. Ini masih ada kesempatan satu lagi yang ada yang mau bertanya. Oh ya, satu lagi Miss, saya mau nambahkan kaitan dengan YouTube atau dengan film. Kita kan kadang kalau film anak-anak yang kartun itu suka ada terjemahan subtitle di bawahnya itu. Nah, itu anak bisa diarahkan juga untuk baca itu loh. Subtitlenya apa dibaca gitu. Kalau filmnya bahasa Inggris, kartun apa tuh? Ya, Tom and Jerry yang nggak ada suara tuh ada subtitle di situ. Oh, itu loh tulisannya Tom tuh TOM, Jerry kayak itu. Jadi anak dikenalkan dengan apa yang mereka suka deh pokoknya. Seperti itu. Ya, Mas Betty. Baik, Miss. Monggo, satu penanya lagi. Masih ada waktu sebelum kami tutup acara ini. Siapa ini? Bunda. Miss, mau tanya deh. Ya. Oh ya, Mama Leo. Silahkan Mama. Mari Mama Leo. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan ya, Miss dan Bu Lilis. Yang pertama untuk fenomena tadi ya, pasti nyinggung soal bahasa Inggris. Ya, kadang kan ada orang tua yang seperti merasa lebih bangga kalau anaknya terlihat menguasai bahasa Inggris gitu ya. Ya. Jadi mungkin gimana caranya untuk memahamkan kepada orang tua bahwa sebaiknya itu bahasa ibu dulu yang kuasai gitu oleh anak supaya anak ini tidak speech delay. Ya, jadi mungkin saya mau bertanya lebih ke tips untuk orang tua gitu ya. Gimana caranya untuk agar orang tua ini bisa lebih paham gitu ya bahwa yang membaca yang tadi itu mungkin lebih ke bahasa Indonesia dulu misalnya ya, atau bahasa apapun yang menjadi bahasa pengantar. Lalu kemudian tips untuk orang tua misalnya yang kayak Miss Liz tadi bilang bahwa kan tidak semua orang tua itu punya minat untuk membaca dan bisa jadi tidak punya bakat untuk menjadi storyteller gitu kan. Nah, itu padahal penting untuk anak. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan orang tua agar yang tadi ya reading itu bisa tetap reading aloud itu bisa tetap diterapkan ke anak ya. Dan mungkin satu lagi, baiknya apakah waktu pemberian aktivitas ini itu baiknya dijadwalkan, memang istilahnya 1 hari itu dikasih waktu tertentu, setiap hari jadwalnya tetap, ataukah baiknya kita menunggu ya, kita lihat moodnya anak gitu ya, apakah maksudnya mana yang lebih efektif untuk diterapkan ya. Seperti itu Miss, terima kasih. Oke, ya, terima kasih Mam. Oke, saya malah tertarik dengan pertanyaan yang terakhir dulu nih Mam. Pertanyaan terakhir tuh betul, karena kita mau membacakan nyaring, bukan membacakan untuk bedtime story ya, membacakan nyaring itu memang kita harus lihat mood anak, karena kita tujuannya kan sebenarnya mengenalkan membaca, mengenalkan foniknya. Jadi memang saran saya cari jam yang nyaman, bukan jam yang pas anak mau tidur ya, jam yang nyaman, yang moodnya anak enak. Jadi kita fleksibel. Karena kalau kita sudah membuat jadwal yang kaku,
itu nanti akan terjebak dalam rutinitas dan anak tidak lagi menganggap itu sesuatu yang menyenangkan. Tadi ingat di awal saya berikan pengalaman membaca itu yang menyenangkan sehingga membaca itu menyenangkan. Aku bisa dekat sama ayahku, bundaku, aku bisa mendengarkan suara yang buat aku tenang. Itu seperti bangun atmosfer yang seperti itu. Itu keren banget tuh, Mam. Jadi memang kita harus cari seperti itu. Lalu yang tentang mau ini agak sensitif yang tentang peka dengan bahasa ibu ya, Mam. Memang kalau sebaiknya kalau saran saya akan menyatakan begini, anak-anak itu nanti kan butuh bahasa itu kan untuk berkomunikasi. Di mana dia tinggal, itu yang dia butuh untuk bisa survive. Bagaimana anak bisa bertahan, bisa survive kalau dia tidak bisa paham dengan sekitarnya dan tidak bisa dipahami oleh sekitarnya. Kalau kalimat saya hanya seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang kita ajarkan ke anak kan supaya dia bisa hidup, bisa survive. Nah, kecuali kalau memang kita tinggalnya di luar negeri, ya bisa kita ajarkan. Tapi tidak ada salahnya mengenalkan, tapi hanya mengenalkan supaya sekarang kan anak-anak kan menjadi global citizen ya. Dengan adanya keterbukaan teknologi seperti ini, global citizen semua. Jadi anak emang boleh tahu, nggak apa-apa. Tapi jangan ditekankan sehingga nanti kalau dia merasa kayak alien ya, Mam. Itu di mana? Nggak ngerti orang ngomong apa, dia nggak paham. Nanti kasihan di psikologinya anak, Mam kan dari psikolog ya. Psikologinya anak nanti dia akan terganggu. Aku nih sebetulnya kok nggak dipahami, kenapa ya? Berarti karena dia yang belum bisa mengkomunikasikan bahasa yang dipahami oleh sekitarnya. Gitu ya. Tadi yang kedua apa? Saya sampai lupa. Yang kedua apa, Mam? Tentang tips untuk orang tua yang mungkin tidak punya bakat gitu untuk, atau bisa yang lebih parahnya nggak punya minat membaca. Oke, ya mungkin kalau dari saya akan menjawabnya begini. Sebetulnya membacakan nyaring terutama Tuhan itu adalah investasi kita untuk anak. Jadi kalau kita sebagai orang tua paham bahwa anak itu titipan dari Tuhan supaya dia nanti bisa hidup. Nah, dia kan investasi, dia living investment. Dia investasi hidup kita ya. Mau enggak mau sebagai orang tua kita harus mau membacakan ke anak. Walaupun kalau misalnya nggak punya buku, membacakan seperti saya contohkan dengan ini pun bisa. Ya, atau dengan buku kalau yang punya misalnya terpaksa nih nggak punya buku anak-anak yang banyak gambarnya, saya punya buku yang gede kayak gini. Kayak contoh saya tadi, sehari 1 halaman aja nggak apa-apa kok. Jadi membacanya pun tinggal membaca seperti ini saya contohkan ya nih. Wah, menyusun rencana liburan. Kalau memang merepotkan Quentin, kata Bibi Fani pada suaminya. Keempat remaja yang sedang sarapan langsung memasang kuping. Nah, itu kan kita hanya membaca sesuai dengan titik komanya. Nah, seperti itu misalnya. Gitu ya, Mam. Thank you, pertanyaannya bagus sekali. Ya, terima kasih, Miss. Sama-sama. Terima kasih, Malium. Ya, ini waktunya sudah menunjukkan saatnya untuk kita tutup acara parenting ini. Untuk pertanyaan dari ayah bunda semuanya, yang lain yang belum bisa langsung di sini disampaikan di sini, nanti bisa melalui grup WA Little Star. Iya, betul. Ya. Dan kita akan jawab. Ya, kita akhiri acara yang inti parenting ini dan waktu kami kembalikan ke MC Miss Tina, monggo.